Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, di tema sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu teks fiksi. Nah, untuk hari ini, kita belajar tentang teks non-fiksi. Ada yang tahu? Atau sudah pernah belajar tadi malam? Apa sih sebenarnya teks non-fiksi itu? Nah, daripada penasaran, langsung saja mari kita belajar bersama-sama. Teks non-fiksi adalah tulisan yang berdasarkan kajian, keilmuan, pengalaman yang bersifat faktual atau benar-benar terjadi. Maksudnya, teks non-fiksi ini merupakan teks atau tulisan yang benar-benar terjadi, baik itu di masa yang lampau atau di masa sekarang. Contoh teks non-fiksi antara lain jurnal ilmiah, makalah, teks berita, dan biografi. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Pernahkah kalian menonton film di bioskop? Setelah kalian menonton film, pasti kalian bisa menceritakan kembali apa isi dari film yang baru saja kalian tonton. Sama dengan teks non-fiksi, jadi ada cara yang bisa dilakukan untuk menceritakan kembali isi dari teks non-fiksi tersebut. Bagaimana cara menceritakan kembali isi sebuah teks non-fiksi? Yang pertama adalah membaca teks non-fiksi secara intensif. Maksudnya, anak-anak membaca dengan seksama. Jadi, anak-anak membacanya itu dari paragraf per paragraf secara teliti. Yang kedua adalah mencatat unsur-unsur intrinsik cerita, yaitu tema, latar atau setting atau tempat, tokoh, sudut pandang, dan amanah. Amanah di sini maksudnya adalah dari sebuah teks non-fiksi tersebut bisa diambil sebuah makna yang menjadi inti dari teks non-fiksi. Jadi misalkan ada sebuah teks non-fiksi tentang kebanjiran. Nah, amanahnya adalah kita harus menjaga lingkungan agar tetap lestari sehingga tidak akan menimbulkan banjir di kemudian hari. Yang ketiga adalah mencatat gagasan pokok. Nah, untuk gagasan pokok sendiri, anak-anak sudah belajar pada tema 1 tentang bagaimana cara membuat gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Dan yang keempat adalah menjelaskan gagasan pokok tersebut dengan kalimat sendiri. Jadi, setelah anak-anak menentukan gagasan pokoknya, anak-anak jelaskan gagasan pokok tersebut dengan kalimat anak-anak sendiri yang bisa dipahami dengan bahasa yang sederhana. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali teks non-fiksi yaitu: pertama, isi yang diceritakan harus sesuai dengan teks atau bacaan. Maksudnya, jika teks yang ditampilkan adalah tentang Raja Bala Putra Dewa, maka yang dianalisis jangan sampai Raja Purnawarman. Yang kedua, menggunakan kalimat sendiri yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, percaya diri dengan tulisan atau kata-katamu sendiri. Jadi, anak-anak harus percaya diri dengan apa yang sudah dituliskan di dalam pekerjaan untuk teks non-fiksi nantinya.
Yeay, setelah keluar kelas, akhirnya aku mendapatkan ilmu baru tentang teks non-fiksi. Nah, sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan besok. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.